Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih waktu yang diberikan. Salam hormat Pak Dekan, Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga salam sehat dan bahagia selalu untuk Mas Desta. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi satu panggung, dan juga Arina, dan juga rekan-rekan mahasiswa, baik yang lulus atau yang masih mahasiswa di acara kegiatan webinar nasional ini. Ya, izinkan saya sharing pengalaman. Saya juga masih belajar. Dunia kelautan itu sangat luas. Tidak awalnya saya memasuki ini 2019, banyak aspek. Tadi saya melanjutkan apa yang Mas Desta sampaikan ya, atau Pak Desta sampaikan. Kebetulan saya sama Mas Desta dulu satu alma mater, nggak tahu, SMA-nya di Kalimalang juga. Jadi nggak sengaja ketemu di sini di beberapa proyek. Oke, sebentar. Ya, ini saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semuanya, serta mahasiswa dan yang hadir. Indonesia, kita hidup di Indonesia, alhamdulillah bersyukur sekali, suatu kenikmatan yang besar. Negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, ada yang bilang 17.000 pulau, ada yang bilang 18.000 pulau, ada yang bilang 13, whatever. Yang penting dari titik nol di Pulau W sampai ke Jayapura itu butuh waktu 7 jam. Itu luar biasa gitu. Tapi kadang-kadang 7 jam itu bisa juga dari Jakarta ke Pekalongan ya, atau ke daerah ketika kita mudik jadi panjang. Ada sebuah survei yang saya lihat di Instagram, TikTok itu, ditanya orang Inggris, tahu nggak Indonesia itu sampai mana? Jadi hampir semua menjawab salah gitu ya. Jarak Indonesia dibanding London itu sama dengan London ke New York, 7 jam perjalanan. Kita luar biasa, diberikan anugerah yang besar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tadi melanjutkan yang Mas Desta sampaikan terkait dengan sumber ini, otomatis karena kita mempunyai laut yang besar, yang luas, kita mempunyai hutan mangrove ya, atau mangrove yang ada di sekitar di sebelah kiri ini. Itulah yang nanti akan berhubungan dengan blue carbon ya, karbon biru terkait dengan mangrove. Dan juga kita ini mangrove ya, ini kita juga ada berupa coral reef ya, coral reef. Nah, dulu saya nggak tahu, saya pikir coral reef itu adalah tumbuhan ya. Nah, siapa yang nggak tahu ini adalah hewan ya, Pak Desta ya. Jadi coral reef itu sebetulnya hewan. Nah, disinilah tadi yang Pak Desta sampaikan, mama dan papa keluarga ikan adanya di sini. Mereka berkembang biak dan besar di sini. Makanya ini harus menjadi satu kesatuan ekosistem. Dan ditambahkan lagi tadi, sekali lagi, Indonesia ini banyak nelayannya ya, ada mengatakan 7 juta, 5 juta, dan kita seharusnya menjadi negara kepulauan bangkit kembali ya. Mungkin kalau kita belajar sejarah, bagaimana kerajaan Majapahit adalah negara maritim, dan memang kita bangsa maritim ya. Ada banyak yang dari Makassar, kalau tidak salah dari Makassar ya, personil dari Makassar luar biasa. Tadi disampaikan Pak Dekan bisa sampai berlabuh ke daerah India ke sana. Dapat info Amerika ada boogeyman. Karena saking berani boogeyman itu, kalau dapat info dari salah seorang rekan saya yang di Kanada, itu awalnya dari orang Bugis gitu, karena saking beraninya di laut. Hati-hati, di laut itu banyak perompak, ada potensi kuat, tapi mereka sangat tangguh sebetulnya. Sampai berlayar ke wilayah timur ini, laut-lautnya sangat luar biasa. Nah, inilah kita di sini, rekan-rekan semua, bahwa kita harus bangkitkan. Nah, ini salah satu tujuan saya mengadakan berdiskusi dengan BEM. Terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana yuk kita membangkitkan lagi potensi kelautan yang ada di Indonesia. Ini saya next, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Desta. Dan sekali lagi saya juga ingin menyampaikan, perubahan iklim, the climate change is real, is not fake. Ini bukannya bohongan, ini bukan hoax, real. Seperti saat ini kita lihat masih musim hujan, dan nggak tahu nanti sampai kapan. Kalau dulu kan yang zaman saya SD, kalau Indonesia ada berapa musim gitu ya. Ada 2 musim kemarau dan musim hujan. Kalau hujan tandanya gimana? Yang Desember, November, Desember, Oktober, pokoknya semua itu masuk musim hujan. Tapi sekarang sebenarnya tidak lagi.
iklim itu berubah. Iklim itu berubah yang menyebabkan ada efek ke masyarakat, ke kita. Makanya nanti mungkin yang pernah ikut webinar saya sebelumnya, di dalam perubahan iklim ada UN Policy Framework, ada dua aksi yang dilakukan, mitigasi dan adaptasi. Nah, laut mempunyai peranan yang sangat besar. Tadi menurut penelitian juga laut ini mempunyai peran terkait dengan tadi terumbu karang yang akan men-offsource untuk ikan-ikan ya. Jadi juga mereserve atau cadangan karbonnya luar biasa untuk mangrove dan juga coral reef. Walaupun ada juga yang coral reef itu melepaskan CO2, tapi sedikit dibandingkan yang di darat. Nah, tadi ini meneruskan yang Pak Desta tentang ekonomi hijau, saya lanjutkan saja. Pengertian tadi sudah disampaikan ya, Indonesia sendiri sudah mempunyai sebetulnya pengertian ekonomi biru. Ya, ekonomi biru menurut Undang-Undang 32 tahun 2014, yaitu pendekatan untuk meningkatkan pengolahan kelautan berkelanjutan serta konservasi sumber daya pesisir dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsipnya. Ini yang tadi Pak Desta sampaikan, ada poinnya. Prinsip keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah dan nilai tambah atau multiple revenue. Jadi inilah kalimat yang membedakan dengan green economy. Blue economy harus meningkatkan nilai tambah. Dan sampah marine debris itu menjadi kendala yang baru di Indonesia. Jadi kita tahu, mungkin pernah lihat ada gambar tuh kuda laut, terus ada membawa untuk itu hidung kuping ya, bottom cotton bud itu. Nah, itu menandakan sangat luar biasa. Di Jakarta apalagi katanya sudah tercemar dulu ya, merkuri. Saya nggak tahu sekarang gimana. Kita berharap pemerintah dan kita juga masyarakat harus turut berperan aktif agar laut kita bersih. Karena sumber makanan yang sehat sebetulnya, yang tidak kalau makan nggak bikin gemuk gitu ya. Coba lihat orang Jepang banyak makan ikan jadinya kurus-kurus gitu ya. Perutnya nggak family pack seperti saya atau one pack, tapi setidaknya mereka sehat gitu ya. Nah, orang Jepang itu karena banyak makan ikan, katanya mereka bisa cerdas-cerdas. Dan kita juga seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena ikan yang ada di Jepang mayoritas dari Indonesia mengambilnya. Tuna dan lainnya. Mengambil dari Indonesia. Mungkin nanti bisa cerita rekan-rekan yang dekat pelabuhan atau dekat pesisir pantai, bagaimana, atau yang di Bangka Belitung, kita di Sumatera, luar biasa sumber daya perikanannya. Dan sekali lagi, karena saat ini terkait dengan SDGs, Sustainable Development Goals, hal ini penting ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, saya harapkan juga mulai membaca terkait dengan Sustainable Development Goals. Ini penting karena laut itu masuk juga dari tujuan sektor kelautan dan perikanan, tujuan dari SDGs, tujuan nomor 14, yaitu Life Below the Water. Menjadi salah satu bagian. SDGs inilah yang merangkum, dan Indonesia sendiri sudah mempunyai framework atau action plan ya terkait dengan 6 challenge to build the build back better. Jadi membuat Indonesia 1000 untuk maju ke 2045. Ada apa sih 2045? Ya, saya sering juga mengutarakan kalau dalam 2045. Teman-teman mahasiswa di sini yang 2045 mungkin sekarang umurnya masih 20 tahun, dan 2045 ini mungkin 45 tahun adalah masa emas, dan saat itulah Indonesia juga menjadi Indonesia emas. Kita ulang tahun yang ke-100, kemerdekaan kita ke-100 tahun, dan mudah-mudahan 100 tahun ini Indonesia makin maju, rakyat sejahtera ya, dan juga langitnya biru, lautnya biru, dan hutannya juga hijau atau lestari. Ini saya masuk ke topik terkait dengan pendanaan biru atau blue finance. Tadi Pak Desta juga sudah menyampaikan elemen-elemen dari blue economy ini sangat banyak ya. Jadi blue finance atau pendanaan biru akan untuk mendukung blue economy. Nah, ini dalam Indonesia Policy, Indonesia Blue Finance Policy Note, ini adalah dokumen yang kebetulan Pak Desta juga penulis, kami berdua bertujuh kan membuat policy note untuk Indonesia untuk membangun sektor kelautan perikanan. Karena pada tahun itu, tahun 2020, kami sudah ada beberapa dokumen terkait sektor kelautan perikanan, awalnya di sektor perikanan, mengingat kalau kita bicara blue economy itu sangat luas ya, energi terbarukan, ada maritimnya juga terkait kapal, dan ini. Nah, kita fokus ke sektor kelautan perikanan, karena tadi
ikan itu kan juga merupakan sumber yang bisa menjadi tidak terbarui kalau terus dieksploitasi. Bahkan dari penelitian Conway pernah saya baca, di beberapa daerah sudah overeksploitasi, jadi harus dihentikan. Itulah seperti kebijakan Ibu Susiok itu menghentikan benih benur ya dijual, tapi harus dikonservasi dulu. Penting sekali hal tersebut. Jadi Blue Finance ya secara yang menurut Indonesia Policy Note, dan ada juga banyak terminologi, adalah investasi yang didedikasikan untuk membiayai kembali ya kegiatan yang berkontribusi pada perlindungan laut atau pengolahan air yang lebih baik atau berkelanjutan. Ini adalah istilah Blue Finance. Nah, ada juga Blue Finance nanti menurut AFC, ada Blue Finance menurut kami, terus ada investasi yang didedikasikan. Investasi itu bisa dalam bentuk pinjaman, bisa dalam debt, atau bisa dalam aset. Macam nanti tadi juga Pak Desta sudah menyampaikan instrumen pendanaannya, nanti akan saya ekspor lagi lebih dalam. Nah, pendanaan biru yang tadi untuk berhubungan untuk mendorong ekonomi biru untuk mencapai pembangunan berkelanjutan SDGs. Kita tahu kan konsepnya sustainability ada 3 ya, konsep dasar. People, planet, profit. Kalau orang ekonomi akan bilang profit dulu, ya memang. Lembaga, dan menurut riset juga, lembaga-lembaga yang berpikir berkelanjutan biasanya adalah lembaga yang profit. Memang harus profit dulu. Riset yang saya banyak lakukan juga mau banyak riset di perbankan, itulah namanya ada sustainable finance atau sustainability reporting. Lembaga-lembaga atau institusi yang mengeluarkan atau mendiskos lebih banyak adalah mereka yang tahap profitnya sudah tinggi gitu ya. Jadi mereka tidak struggling untuk profitnya mereka, untuk operasional mereka. Jadi kalau menurut sudut ekonomi akan bilang sustainability adalah profit, people, planet ya. Itu adalah satu kesatuan siklus, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak hanya profit saja, tapi tidak diinikan people-nya. Nah, people itu bisa juga masyarakatnya, bisa juga internal ke dalam karyawannya. Planet itu bisa terkait dengan aktivitas perusahaannya, atau bisa juga lingkungannya. Jadi, jika kita bicara perusahaan mining atau perusahaan mining atau sumber daya resource, planet itu menjadi keharusan bagi mereka, gitu ya. Yang sekitar mereka terkait dengan lingkup kegiatannya, dan juga yang di sekitar mereka itu menjadi tanggung jawab, itu menjadi mandatori. Nah, mereka harus memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi tadi pendanaan biru itu berpotensi satu mempromosikan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, untuk adanya ketika seseorang menginvest dananya juga memperhatikan hal-hal yang terkait dengan 3P tadi ya. Ya, ini saya sekilas lagi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Desta. Saya lanjutkan ya. Jadi menurut AFC area baru nih di perubahan pendanaan perubahan iklim yang saat ini memang meningkat ya, meningkat terkait sektor biru di Eropa juga. Nah, kalau dalam sejarahnya sebetulnya awalnya kan kenapa sektor biru agak relatif telat gitu ya, relatif telat karena negara-negara maju adanya di negara kontinen. Negara kontinen itu apa? Negara daratan. Sedangkan istilah blue economy, jadi dari referensi yang saya baca, kalau kita melihat sudut pandang blue economy atau ekonomi biru, itu ada 2 pendekatan. Pendekatan yang tadi counter goal ya, dan ada juga yang dari pendekatan terestrial seperti laut. Nah, mengingat mungkin istilah pertama kali kan di awalnya adalah istilah green ya, green finance, green economy, dan lainnya. Karena kenapa? Karena dikuasai oleh negara maju atau GDP dengan besar, pendapatan besar adalah negara-negara kontinen. Eropa, China, Amerika, mereka adalah kontinen. Nah, kecuali mungkin Kanada ya, Kanada termasuk negara juga banyak pulaunya. Sekarang negara-negara kecil yang sekarang terkena dampak langsung perubahan iklim,
mulailah menyuarakan pentingnya ekonomi biru, pentingnya pendanaan biru. Disitulah mulai. Nah, makanya ada istilah di sini nih, SciCat ini kalau nggak salah adalah lembaga yang dari Seychelles ya, negara kecil. Ekonomi biru adalah blue finance, pendanaan biru, sebuah saran untuk mempromosikan dan biaya perikanan berkelanjutan, perlindungan laut, dan ekonomi biru. Jadi banyak istilah-istilah tentang pendanaan biru, dan istilah ini kadang-kadang translate ya dari bahasa Indonesia finance atau financing. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi kalau saya mengartikan ketika dia bilang financing itu adalah pembiayaan. Tapi kalau dia finance, dia pendanaan. Finance itu kan general. Kalau di akuntansi ekonomi, finance itu dana itu bisa dalam bentuk tiga ya, dalam bentuk aset, dalam bentuk liabilitas, atau dalam bentuk ekuitas. Nah, sekarang kita bicara Indonesia. Kenapa pendanaan biru ini penting? Ya? Nah, pemerintah ini sudah menyusun dalam RPJMN 2020 dan 2045, dan sekarang juga mulai digodok RPJMN 2025-2029. Ada 6 prioritas ya, ada 6 prioritas dan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, salah satunya ada prioritas yang ke ke-6 nih, 1, 2, 3, ke-6, PN6, program nasional 6 atau prioritas 6. Ini semua ini membutuhkan dana, ya. Nah, kebutuhan dana fiskal untuk membiayai 7 agenda tersebut, ya, ada 7 agenda tersebut, ada 1,64 triliun, sangat besar sekali uang semua ini. Nah, yang dibutuhkan ini baru yang dibutuhkan oleh pemerintah, belum membangun sektor lainnya. Nah, dan APBN diperkirakan hanya mampu mendanai 20 sampai 25%. Jadi ada gap 75% sampai 80% untuk mendanai kebutuhan itu. Nah, padahal di visi misi Indonesia 2045, kontribusi maritim itu harus tinggi, harus minimal 12%. Maritim itu tidak hanya kelautan ya, jadi maritim itu kata luas besarnya. Jadi di dalam maritim itu ada sektor jasa, ada sektor ekonomi, ada sektor kelautan perikanan, tanker-tanker yang ini diharapkan berkembang. Nah, bagaimana untuk mengisi gap tersebut ya? Untuk mengisi gap tersebutlah dibutuhkan inovasi pendanaan. Dari RPJMN, strategi pengolahan peningkatan kelautan perikanan itu memang harus dibutuhkan inovasi pendanaan. Blue Finance ini merupakan salah satu inovasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Kementerian Bappenas, Kementerian KKP, Kementerian KLHK, lembaga-lembaga pendanaan sektor biru seperti LPMUKP, lembaga BELU di bawah Kementerian KKP, ada juga ICSTF, Indonesia Climate Change Trust Fund, BPDLH, ada juga KLHK untuk mengenai blue carbon untuk membangun sektor biru ini. Salah satunya apa? Salah satunya adalah ya untuk menutup gap pembangunan ini. Nah, ini riset yang dilakukan oleh CPI bahwa sektor swasta sangat kecil partisipasinya dalam mendukung sektor kelautan perikanan. Dalam jika rekan-rekan lihat, rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu yang hadir di sini bisa lihat berapa persen sih, mungkin kalau yang di ekonomi kan sering melihat perusahaan TBK ya, perusahaan manufaktur, perusahaan jasa bank, kimia, tapi berapa banyak perusahaan TBK yang terkait menjual sahamnya di bidang sektor kelautan perikanan. Seingat saya antara 5 sampai dulu 4 sampai 7, dan itu pun penelitian yang dilakukan itu menurun harga sahamnya. Tadinya sahamnya mungkin dijual 2.000, sekarang mungkin sangat kecil. Nah, ini menjadi suatu apa ya, menurut saya hal yang harus perlu diperhatikan lebih lanjut oleh akademisi juga, diteliti coba lebih dalam. Karena jarang sekali penelitian yang mengungkapkan, terutama mahasiswa ekonomi ya, akuntansi, mengangkat isu tentang kenapa saham-saham di sektor kelautan perikanan itu turun gitu. Itu jarang, kebanyakan di sektor manufaktur, di sektor perbankan, kimia. Padahal itu suatu hal. Oh Pak, ada yang bilang saya Pak, sampelnya nggak cukup ya. Kalau sampelnya nggak cukup, jadikan studi kasus gitu kan, studi kasus. Malah itu lebih dalam lagi. Nah, ini mungkin bisa mendapat ide rekan-rekan mahasiswa sini untuk menyusun skripsinya untuk yang pembahasan terkait dengan sektor kelautan perikanan. Perusahaan-perusahaan TBK itu mungkin bisa didatangi ke sana. Kenapa Bapak share-nya turun? Apa nggak ada membeli atau ke aktivitas, atau malah saya ingat saya ada satu perusahaan, dua perusahaan yang tutup.
tidak melanjutkan. Padahal sekali lagi potensinya sangat besar. Nah, ini melanjutkan yang tadi Pak Desta sampaikan. Jadi pemerintah Indonesia itu bukan tidak melakukan apa-apa, ya. Kebetulan saya bergabung untuk membantu sektor perikanan kelautan di ASIS ya tahun 2019. Waktu itu menterinya Pak Bambang Bojonegoro diundang ke ada pertemuan IMF annual meeting, IMF World Bank, dan ada suatu lembaga charity ingin memberikan dana ke Indonesia. Pak Bambang karena background-nya finance, oke, siap, saya tampung dengan pendanaan biru. Namun sayangnya saat itu instrumennya belum ada penampungnya. Bingung juga, akhirnya pendanaan tersebut diberikan kepada lembaga lain. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, mulai dari situlah Bappenas melalui STF adalah Indonesia Climate Change Trust Fund, lembaga Satker Bappenas yang mengembangkan pendanaan inovatif, mulailah membangun sektor kelautan pendanaan ya, terkait pendanaan. Karena kalau jika sudah bicara teknis, adanya di Kelautan Perikanan atau KLHK atau Kementerian Teknis ya. Tapi karena Bappenas sebagai nasional, dia harus membuka jalan sebagai enabler, membuka jalan mengembangkan inovatif. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang sudah ada di Indonesia saat ini, dan ini nanti akan saya bagikan. Saya minta panitia udah saya share. Dokumen-dokumen inilah kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang buat penelitian ini harus dibaca setidaknya atau dikuasai. Jadi dari ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 dokumen yang ini terbuka luas untuk dijadikan penelitian turunannya, karena dokumen ini masih dokumen strategis. Kebetulan disertasi saya juga mengangkat turunan lagi tentang dokumen ini. Nah, ini saya jelaskan satu-satu sedikit. Nah, Indonesia sudah mengeluarkan SDGs Government Security Framework yang dikeluarkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Kementerian Keuangan. Otomatis berhubungan dengan Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena Kementerian Keuangan sebagai treasury state atau perbendaharaan negara yang akan merugikan. Di dalam SDGs Framework ini ada kriteria-kriteria bagaimana pemerintah Indonesia atau ketentuan menerbitkan instrumen keuangan. Ya, instrumen keuangan itu bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk utang atau debt atau dalam ini sukuk ya, atau bisa juga dalam bentuk lainnya ya, pinjaman bergulir atau modal atau hibah. Nah, di sinilah diatur. Nah, di dalam SDGs Framework ini sudah ada juga kriteria atau standar apa yang dikatakan blue focus, green focus. Karena ingat SDGs ini ada 3 elemen, ada profit, planet, dan people. Nah, kalau sebelumnya pemerintah Indonesia menerbitkan green sukuk atau green bond, itu menggunakan yang dijual internasional, itu menggunakan Green Indonesia Green Bond sukuk. Nah, untuk mulai sekarang, tepatnya di tahun 2022, kalau nggak salah bulan Agustus atau bulan kapan, Kemenkyu juga sudah merefer pada dokumen ini untuk menerbitkan obligasi, dan itu obligasi sudah diterbitkan SDGs bond ya. Nah, ini juga Kementerian Bappenas didukung oleh OECD menerbitkan dokumen Blue Economy Development Framework. Jadi framework-nya sudah ada oleh pemerintah dalam hal ini Bappenas, tinggal bagaimana kementerian terkait atau kita sebagai elemen bangsa mengikuti framework yang ada. Dan saya percaya framework ini akan terus berkembang dan akan dibutuhkan lagi dukungan haunya ini kan baru ibaratnya kerangkanya ya. Nah, kerangka itu kan tidak cukup, perlu ada diisi oleh daging, kulit, dan lainnya. Nah, ini agar menjadi kulit dan daging yang utuh, Bappenas, nah ini mulai juga membuat namanya dokumen Indonesia Blue Finance Policy Note yang didukung oleh World Bank. Nah, kebetulan saya dan Pak Desta masuk dalam tim membuat ini, dan ini juga dokumen akan kami bagikan, dan dokumen ini adalah living dokumen. Kenapa? Karena perkembangan Blue Economy, Blue Finance itu terus berkembang. Apalagi negara Indonesia itu negara yang pengembangan inovasi finance-nya luar biasa. Blue sukuk atau belum blue sukuk adalah instrumen
Indonesia sebagai negara Islam dengan penduduk terbesar Indonesia merupakan salah satu pionir dalam mengembangkan instrumen pendanaan syariah. Disinilah nanti Bapak Ibu bisa baca, rekan-rekan mahasiswa bisa baca Indonesia Blue Finance Note untuk ingin belajar lebih jauh tentang Blue Finance. Berikutnya juga hampir bersamaan dan sebelumnya kalau bilang launchingnya adalah Blue Finance Strategic Document yang dikeluarkan oleh Kemenko Marves bersama dengan UNDP kalau tidak salah. Ya, bersama dengan UNDP sama juga saling membackup. Jadi ketiga dokumen yang tadi diterbitkan oleh Bappenas bersama dengan OECD, Blue Finance Policy Note, Blue Finance Strategic Document, dan juga nanti satu lagi Blue Finance Instrument Guidelines yang diterbitkan oleh Bappenas, ini saling melengkapi ya. Saya pernah ditanya oleh rekan dari OJK, ini kok banyak amat sih isu blue ini nih dokumennya. Dan ini sebetulnya adalah saling mengisi, saling tidak overlapping satu sama lain. Karena ketika membuat semua dokumen ini saling berkomunikasi sebetulnya. Nah, dan ini sangat terbuka masukan dari akademisi otomatis, dari praktisi juga, dari praktisi swasta. Nah, dalam kegiatan dengan OJK disampaikan kan OJK sudah menyusun Green Taxonomy Indonesia ya, tren Indonesia, dan baru greennya. Memang di dalam greennya ada elemen-elemen blue. Nah, tapi untuk bluenya sendiri ini dibutuhkan lebih dalam lagi memang. Nah, mungkin ini dari rekan-rekan mahasiswa yang ingin membuat penelitian terkait dengan taksonomi biru sangat terbuka gitu untuk pembahasan kepada OJK. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Nah, sektor-sektor yang layak dinilai oleh pendanaan biru atau jika swasta mendanai atau pihak manapun mendanai sektor di bawah ini, mereka bisa mengklaim diri mereka bahwa kami ikut dalam mengembangkan sektor biru atau pendanaan biru. Tadi sudah disampaikan ya, ada ini SDGs expenditure ya, green dan blue focus. Kalau energi terbarukan, kita tahu ada energi ocean renewable energy, ada tidal, ada juga panas bumi, panas laut ya, itu ada juga energi terbarukan yang berpotensi sekali untuk dikembangkan atau didanai atau dicari pendananya. Ada tadi juga terkait kalau dalam Blue Finance mendanai untuk sektor ocean pollution, marine debris yang tadi ikan paus ya mungkin pernah lihat tahun 2020 2019 saya lupa di mana ada di paus terdampar ketika dipotong perutnya banyak sampah. Nah, kita harus mulailah membuang sampah memang harus pada tempatnya gitu ya. Tidak pada tempat yang bebas. Nah, ada juga terkait water sanitation, ada juga marine transportation, bagaimana kapal-kapal yang ada itu ramah lingkungan, tidak merusak terumbu karang, atau kalaupun besar, tidak mencemari lingkungan, dan lainnya. Dan adanya juga misalnya proyek terkait dengan marine coastal resilience, seperti membuat tanggul-tanggul atau seaward tanggul besar yang ada di Jakarta, ada di beberapa negara, di Belanda pun kita bisa lihat adalah negara yang sebetulnya sudah menerapkan marine coastal resilience. Dan juga di Indonesia sudah ada Marine Protected Area atau WPP ya kalau di Indonesia namanya, wilayah perairan perikanan yang kalau bahasa Inggris MPA. Nah, ini bagian dari konservasi. Di dalam situ juga terkait dengan fishing port infrastructure, bagaimana infrastruktur yang ada di pelabuhan itu juga sudah green, setidaknya hemat bahan bakar, juga sampahnya tidak dibuang kemana-mana. Dan saya sampaikan nih, ini ada potensi baru jika rekan-rekan mahasiswa ingin. Coba deh, rekan-rekan membuat penelitian tentang waste management di pelabuhan. Selama ini, kalau saya pernah wawancarai, kalau hasil-hasil ikan itu di mana? Kalau misalnya kalian ke Muara Karang, itu hasil ikan itu biasanya tidak ditampung sayangnya, tapi dibuang ke laut. Dibuang ke laut. Padahal potensi ekonomi sangat besar. Potensi saya pernah diskusi dengan praktisi daur ulang itu kepala ikan atau yang itu bisa jadi tepung itu harganya luar biasa. Itu dicari. Nah, tapi sayangnya nelayan-nelayan kebanyakan kalau ikannya jelek langsung dibuang laut. Nah, ini bisa menjadi mungkin inspirasi tulisan-tulisan rekan-rekan mahasiswa semua.
Dan tadi blue carbon ya, terkait dengan karbon dan juga marine tourism. Marine tourism seperti apa Raja Ampat ya. Ini seperti Wakatobi, dan ingat mungkin pernah ada nonton film Avatar 2 itu kan terinspirasi oleh suku di Wakatobi. Indonesia banyak sekali sebetulnya, nggak di Wakatobi, ada yang lain. Nah, ini menjadi marine tourism. Kalau dulu ketika kita menjaga alam akan dianggap cost center. Kenapa? Karena untuk misal pohon menanam ini cost center. Tapi sekarang adanya dengan sedang dibangunnya carbon trading, ya, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan peraturan presiden kalau istilah PP nilai ekonomi karbon. Ini potensi sangat luar biasa, ya, bisa dikembangkan baik dari landscape, dari daratan juga di laut. Jadi menjaga hutan itu bisa hutan yang di darat, bisa hutan yang di laut ya, karena di laut juga ada hutan, di laut juga ada gunung berapi. Yang di daerah Makassar mungkin bisa atau Sulawesi Tenggara itu, atau saya ada gunung berapi dasar laut ya yang masih aktif. Wah, saya nggak ngebayangin itu tingginya seperti apa gunungnya dan dalamnya itu. Nah, ini hal-hal yang perusahaan swasta atau teman-teman mahasiswa bisa mengklaim ketika membuat penelitian terkait dengan sektor-sektor ini bagian dari pendanaan biru atau blue finance. Nah, ini instrumen yang tadi diinformasikan oleh Pak Desta. Ya, kalau kita bicara jenis terkait dengan sumber dayanya ya, adalah untuk alam, terkait dengan ekosistem tadi sudah saya sampaikan, dan juga model investasinya atau pendanaannya dalam bentuk apa sih gitu. Yang berdampak langsung itu dalam bentuk hibah langsung, yang grant yang sudah dilaksanakan pemerintah, atau CSR atau investasi langsung ya. Hutang ya tadi juga disampaikan bisa dalam pinjaman kur, ini biasanya kan nelayan kecil ya, atau obligasi atau lainnya. Dan hybrid ya, hybrid itu biasanya antara hutang dengan modal atau hutang dengan CSR. Ada juga conservation trust fund, ada juga skema kredit karbon, ada juga debt swap. Nah, ekuitas itu modal ya. Jadi bisa juga tadi yang saya sampaikan Pak Desta, impact investment. Jadi para filantrop ya, saya mungkin Batman kalau Batman eksis dia akan nyumbang ke sini juga kali ya, karena dia kan seorang filantrop playboy, dan juga Iron Man juga mungkin di sini juga. Nah, mereka adalah salah filantrop biasanya invest ke impact investment. Tapi ingat sekali lagi, impact investment tetap butuh namanya accountability. Nah, disinilah peran teman-teman semua nanti untuk membantu lembaga-lembaga kecil itu mengembangkan tata kelola mereka, governance mereka, mengembangkan SDM-nya. Nah, ada ekuitas nanti bisa dalam bentuk investment, seed investment, ada crowd investment atau crowdfunding seperti itu. Nah, saat ini di dalam policy Indonesia Policy Note yang kami susun, ada beberapa instrumen yang bisa untuk mendanai sektor kelautan perikanan yang saat ini bisa dimulai. Adalah penerbitan Blue Bond atau Blue Sukuk. Saat ini Bappenas, Kementerian Keuangan, KKP, dibantu oleh lembaga donor seperti World Bank, ADB, dan lembaga lainnya, coba untuk mengembangkan kategori bagaimana atau parameter dapat mengeluarkan blue bond atau blue sukuk gitu ya. Nah, sering ada juga bukan perdebatan, komentar dari rekan-rekan saya yang non profit tunjuk, Pak Dir kok utang lagi, bond itu kan hutang. Bener, bond itu hutang gitu ya. Bond itu hutang. Nah, hutang itu kan sebetulnya bagaimana kita memanage-nya ya gitu. Saya sering katakan kalau negara Indonesia dapat dana dari mana sih? Sumber pendanaan negara kan ada dua, ada pajak, non pajak atau PNBP. Nah, teman saya tanya ke teman saya, misalnya, Anda mau nggak pajaknya dinaiki seperti negara maju? Negara maju kan pajaknya minimal 50% dari pendapatan. Ini ada Bu Reni, ahli pajak nih di sini nih, dosen. Negara maju udah pasti 50%. Terbesar kalau nggak salah Jerman atau di mana gitu. Nah, mau nggak di pajak? Oh, nggak mau, saya juga waduh pajak gede amat. Tapi kalau dengan bond ya, mengeluarkan obligasi, selama yang membelinya adalah masyarakat kita, dan Jepang termasuk negara yang mengeluarkan bond tapi dibelinya pemiliknya oleh rakyatnya sendiri, itu luar biasa. Jadi rakyatnya memiliki sense of belonging, memiliki keinginan untuk menjaga hutannya.
pemerintah makanya dalam beberapa saya juga ikut partisipasi training atau meeting dengan Kementerian Keuangan. Bond adalah instrumen, gitu, bukan tujuan. Hutang itu bukan tujuan, tapi instrumen untuk meningkatkan pendanaan masyarakat agar bergulir, agar adanya investasi dari swasta masuk, gitu ya. Mengingat sekarang sektor yang belum berkembang, seperti sektor ekonomi biru itu belum berkembang. Apa sih ini key nih? Apa sih parameter sektor ekonomi sudah berkembang belum berkembang? Saya pribadi, menurut saya dan beberapa saya diskusi juga adalah di mana sektor swasta masuk. Ketika sektor swasta sudah masuk dan menggunakan komersial trade, disitulah sektor itu sebetulnya sudah mature. Tapi kalau misal sektor swasta belum masuk, sektor swasta itu adalah perbankan atau perusahaan belum banyak masuk, berarti sektor itu perlu dibantu oleh dana lainnya, oleh dana publik atau dana filantropi ya, atau ya kita mungkin istilah sekarang adalah blended finance gitu ya, keuangan bauran di situ. Nah, tadi saya sudah terkait dengan blue bond, ada juga asuransi parametik. Nah, asuransi parametik asuransi yang bertujuan untuk mengakomodasi ketidakpastian terjadi dalam iklim. Nah, di sini saya nggak tahu nih, sudah banyak yang tahu nggak rekan-rekan? Indonesia lumayan inovasi ya dalam kegiatan pendanaan. Ada asuransi untuk petani atau petani sawah gitu. Jadi kalau mereka membayar, saya lupa 34.000 atau berapa per bulan, kalau nanti sawahnya itu terbakar karena ada sesuatu, dapat diganti oleh Jamkrindo atau Jaskrindo, saya lupa. Nah, ada. Nah, sekarang ini kita mencoba agar para perusahaan asuransi, terutama BUMN juga, ayo yuk ikut membantu asuransi parametik untuk nelayan atau untuk pembisnis yang lebih besar. Nah, karena disitulah dengan adanya asuransi parametrik bisa masuk untuk mendanai sektor kelautan perikanan, disitulah perbankan juga mulai masuk karena risiko saya sudah dimitigasi atau sudah dialihkan ke yang lain. Nah, seperti itu. Dan juga potensialnya environmental impact bond. Ini hampir sama sebetulnya dengan blue sukuk, tapi ini mungkin lebih pada non pemerintah atau kalaupun kerjasama dengan pemerintah asing yang dananya atau pemerintah maju yang ingin diinvestasikan ke Indonesia, seperti program PES ya, Payment Ecosystem Restoration, di mana harus sukses dulu baru dibayar. Nah, ini sebetulnya negara-negara Eropa banyak menggunakan ingin membantu Indonesia dengan sistem seperti ini. Kenapa? Maksudnya gini, ada suatu wilayah dikonserv dulu, baru nanti dibayar. Tapi kadang-kadang kalau di kita Indonesia, bayar dulu dong, baru kami konserv. Nah, ini memang hal yang menarik gitu ya. Nah, di sini dibutuhkan lagi penelitian atau peran dari rekan-rekan mahasiswa di sini untuk membangun sektor ini. Nah, ada juga debt for natural swap atau DNS, hutang ditukar dengan nature, dan Indonesia sudah punya pengalaman ini. DNS itu debt for natural swap, saya lupa tahun 2007 atau 2000 berapa ya, salah satunya dengan Amerika sudah ada, dengan Jerman juga sudah ada, di mana Indonesia itu tidak perlu mengeluarkan uang untuk menutupi hutang, tapi cukup dengan program-program yang ada di kementerian untuk mengkonserv atau melakukan tindakan sesuai dengan perjanjian. Jika dianggap ini berhasil, maka hutangnya akan dipotong. Bahkan bunga dan pokoknya dipotong. Nah, ini DNS. Kalau tidak salah, lagi DNS yang keberapa yang sudah disusun oleh Bappenas dan kementerian terkait. Dan akademisi dalam hal ini welcome untuk menulis berperan dan juga untuk membuka atau memberi masukan kepada para shareholder pemerintah dalam hal ini, apa sih kalau saya bilang bisa analisanya what could go wrong gitu jika diadakan debt swap atau lainnya, karena pemerintah butuh masukan dari akademisi semua. Akademisi bukan berarti yang S3 atau S2, S1 juga welcome. Nah, ini langkah-langkah kunci dalam mengembangkan Blue Finance di Indonesia. Ada beberapa langkah kunci, ada 4 ya, sudah langsung memperkuat kerangka investasi, dan kasih Blue Finance. Banyak pertanyaan ketika kita, apa sih yang kriteria Blue Finance, apa syarat-syaratnya? Ini perlu memang dilakukan oleh pemerintah juga, pemerintah Indonesia dalam hal ini. Dan juga memperkuat integrasi, memperkuat kesadaran informasi terkait dengan Blue Finance. Untuk apa? Agar para investor yang tadinya enggan menginvestasikan, jadi mereka juga siap. Dan
adanya juga mempersiapkan pipeline project yang harus disusun oleh pemerintah atau sektor swasta untuk dapat didanai. Kadangkala ini menjadi telur dengan ayam ya, mana yang didahulukan, uangnya dulu atau proyeknya dulu? Uang dulu, ada uang tapi belum ada proyek, ada proyek ada uang. Disinilah peran pemerintah untuk saling mengkaitkan atau menjaitkan itu semua. Dan juga peran dari pemerintah atau dalam mengembangkan finance harus ada namanya pengurangan dampak resiko. Itu wajib hukumnya agar pembisnis dapat masuk atau berperan aktif. Nah, ini sesuai dengan topik kita ya, sebetulnya gimana sih peran mahasiswa atau mahasiswa ekonomi dalam mempelajari SDGs ya. Nah, ini karena saya akuntan, tapi tidak juga hanya akuntan ya. Kalau akuntan ini kan ada standar akuntansi keuangan atau ada standar center yang seperti internasional, ada IASB, SASB, ya, berperan untuk dalam menyediakan informasi yang terkait dengan pendanaan biru. Karena memang sangat jarang ada hal yang menarik gitu ya. Ketika ada program pemerintah SDGs 1, tapi sayangnya sektor kelautan perikanan atau SDGs 14 nggak diangkat. Nah, ini mungkin lembaga-lembaga seperti Indonesia, IAI, IAPI juga mulai bisa masuk ke sektor biru gitu. Jangan hanya mengurus yang di darat-darat saja. Kelautan juga butuh diurus gitu ya. Dibantu untuk mengembangkan kapasitasnya. Oke, ini masih juga untuk peran akuntan, saya lewatkan. Nah, sekarang untuk secara umum. Nah, secara umum untuk mahasiswa lulusan ekonomi, ya, apa yang bisa dilakukan gitu ya? Mengembangkan standar akuntansi keberlanjutan atau akuntansi berbasis kelautan perikanan serta pelaporan keberlanjutan di tingkat nasional dan sektoral. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk sektor-sektor yang terkait dengan bisnis kelautan perikanan. Dan ya ini juga ekonomi kan biasanya jurusan dalamnya manajemen, akuntansi, studi pembangunan ya. Nah, di sini juga dibutuhkan kontribusi dari rekan-rekan dari manajemen yang mengambil sumber daya manusia, mengambil keuangan atau pemasaran. Misalnya pemasaran, bagaimana memasarkan tadi yang disampaikan oleh Pak Desta, ikan-ikan yang sudah mempunyai sertifikasi ya gitu. Jangan mengambil misalnya mengambil atau menjual ikan yang tidak tersertifikasi ya. Nah, sertifikasi itu penting. Kenapa? Untuk menjaga kualitas. Nah, juga mungkin dari manajemen keuangan bagaimana menghitung keuangan tapi juga memperhatikan nilai lingkungan. Nah, ini sangat penting sekali. SDM, nah ini SDM penting. Jangan diharap atau jangan berpikir bahwa tidak ada peran SDM di sini, sangat penting. Kenapa? Karena bisnis prosesnya berbeda antara sektor kelautan dan perikanan, berarti juga pengolahan atau mindset-nya dalam mengolah kelautan perikanan ini juga berbeda. Jadi mungkin saya nggak tahu bisa di kampus nanti Unsada bikin blue SDM gitu ya, yang peduli terhadap kelautan. Karena mindset-nya memang berbeda. Mengingat laut itu sangat unik. Kenapa? Kalau hutan, ini yang paling gampang. Hutan terlihat tidak inventory ada pohonnya. Apakah tahun 2 tahun tidak, pohon ada terus di situ. Tapi kelautan, ikan itu kan bermigrasi ya, apalagi ikan paus, apalagi ikan tuna, apalagi ya ikan tuna yang bluefin itu saya pernah di info pernah ikut seminar, dia bermutasi dari Indonesia ke India terus ke Australia, muter lagi gitu kan, inventornya tidak bisa diukur. Nah, bukan tidak bisa ya, mungkin sulit untuk ditentukan kuantifikasinya gimana. Nah, inilah di situ peran dari rekan-rekan manajemen untuk mengembangkan SDM terkait dengan bisnis proses di sektor kelautan perikanan. Dan juga hal-hal yang bisa dilaporkan adalah melaporkan hasil dari interaksi kegiatan korporasi lembaga yang berkait dengan lingkungan dan umat manusia terkait dengan sektor kelautan perikanan. Coba deh teman-teman mahasiswa yang S1 nih, yang semester atas, kalian coba membuat penelitian gitu ya dengan menggunakan konten analisis. Kan kita sering bilang pengungkapan keberlanjutan ya, pengungkapan keberlanjutan itu biasanya bagaimana Bang mengungkapkan keberlanjutan? Ada tidak atau berapa banyak sih lembaga di manufaktur atau perbankan atau kimia yang bicara mengungkapkan terkait dengan sektor kelautan perikanan? Entah itu dalam hal ini turunannya misalnya
penangkapan terpadu, atau misalnya ikan, cold storage, atau lainnya. Coba deh, atau perbankan, berapa banyak bank mengungkapkan mereka mendanai sektor kelautan perikanan. Penelitian saya hanya ada 3 bank yang besar mendanai adalah Bank BNI, Bank di Sumatera Barat, dan juga BPD Jateng. Laporan keberlanjutannya. Nah, ini bisa menjadi konten analisis, bisa dibuat penelitian yang belum banyak. Ya. Dan juga perannya juga mengedukasi masyarakat sekitar agar jangan tadi yang sampaikan Pak Rektor atau maaf Pak Dekan juga Pak Desta, sustainable fisheries itu penting. Gitu ya. Jangan mengambil ikan dengan bom. Gitu. Harus ada caranya terkait, dan ini harus di manage juga ya. Manajemen risiko juga di sektor kelautan perikanan penting untuk dikembangkan. Penting teman, kenapa? Karena jika resource-nya habis, berarti kan risiko juga bagi perusahaan. Ya. Dan ini juga konsep keberlanjutan ya. Dan yang paling penting semua adalah bagaimana menyusun dan mengimplementasikan rencana keberlanjutan. Untuk perusahaan yang TBK, yang bekerja di TBK kan tiap tahun harus mengungkapkan rencana aksi keberlanjutan, tiap tahun mengungkapkan ya. Nah, ini mungkin juga bisa yang sektor kelautan perikanan itu mulai dijual juga gitu, sektor kelautan perikanan atau sektor-sektor lain. Atau kami berhasil menanam 1000 mangrove dan kami mencoba untuk mengukur berapa banyak carbon storage-nya di sana. Nah, itu hal-hal yang menurut saya bisa dikembangkan dari dana-dana yang ada di perusahaan TBK melalui CSR-nya ya, atau perusahaan BUMN melalui PKBL-nya. Sekarang PKBL istilahnya sudah diubah ya. Nah, tapi itu peluang-peluang yang bisa dikembangkan. Ini juga sama peran akademisi, yang khusus untuk akademisi melakukan penelitian terhadap isu-isu ekonomi, akuntansi, mengembangkan kapasitas masyarakat. Sekali lagi, masyarakat perlu dikembangkan fasilitasnya terkait dengan pembukuan misalnya. Mungkin mudah-mudahan ada kerjasama para universitas nih, rekan-rekan mahasiswa di sini mengembangkan pembukuan masyarakat. Karena diskusi saya dengan lembaga keuangan, salah satu keengganan mereka menandai sektor kelautan karena inventorinya juga tidak terlihat adalah habit mereka yang tidak yang malas menulis pembukuan dasar itu sulit. Nah, itulah bagaimana mereka mau mendapat dana kalau pembukuan aja tidak ada, uang masuk uang keluar, mereka sebut, kami kan sibuk untuk berlayar Pak gitu ya, untuk menangkap ikan. Nah, beda mungkin dengan yang ada di darat ya. Di darat kan kalau menangkap kalau di darat misal mengambil sesuatu pohon, mereka diam gitu. Tapi di ikan mungkin mereka tidak bisa menulis dengan mudah ya karena goyang gitu ya. Nah, di situ itu menjadi hal yang perlu perhatian juga gitu. Nah, di sini mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa ikut pengabdian masyarakat untuk membantu pengembangan kapasitas mereka dalam pembukuan. Otomatis yang membukukan dananya bukan nelayannya, tapi istrinya atau anaknya atau kelompok masyarakat yang tidak ikut berlayar pada saat itu. Nah, itu potensinya sangat besar. Sekali lagi, kolaborasi ya penting sesuai dengan SDGs 17 ya, kolaborasi setiap pihak untuk saling mendukung. Dan Blue Economy ini sangat terbuka ya. Nah, jadi mahasiswa itu ya, saya garis set bold ya, dapat menjadi agent of change atau social control bagi bangsa yang besar ini, bagi bangsa yang dianugerahkan 17.000 pulau, yang 70% wilayahnya oleh laut gitu ya, laut, untuk menjaga itu. Dan sekarang kalian adalah rekan-rekan di sini yang hadir mahasiswa nih yang umurnya masih 20 antara 20-25, di tahun 2000 Indonesia emas kalian lah yang akan menjadi pemimpin bangsa di sini. Ya, saya mungkin sama Pak Desta lagi jalan-jalan santai dengan laut kita gitu. Nah, kalian yang akan memanage ini semua. Jadi saya sangat berharap di 2045 ini langit Indonesia biru, laut Indonesia biru, dan hutan kita lestari. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan, semoga berguna. Dan ini beberapa referensi. Saya serahkan kepada Mbak Arina. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.